Shalom, bertemu kembali di program Membaca Alkitab dalam 3 tahun. Hari ini kita akan melihat dan belajar bersama dari kitab Mazmur pasal 85 dan 86. Mari kita lihat yang pertama, yaitu Mazmur 85. Ringkasan pasal berisi nyanyian dan doa permohonan dari Bani Korah, supaya kiranya Tuhan berkenan memulihkan keadaan bangsa Israel yang hancur akibat dosa. Peristiwa kembalinya bangsa itu dari pembuangan Babel menjadi latar belakang dari Mazmur ini. Garis besar Mazmur 85 adalah seperti berikut. Ayat 1-3, ucapan syukur atas kemurahan Tuhan. Mazmur ini dimulai dengan pernyataan dan keyakinan Bani Korah bahwa Tuhan telah berkenan untuk memulihkan keadaan Yakub atau bangsa Israel yang telah melakukan dosa. Kata berkenan di sini menunjukkan penerimaan Tuhan serta kasih sayang Tuhan yang berlanjutan terhadap umatnya Israel. Ayat 4-7, doa untuk pemulihan dan kebangkitan rohani. Pemazmur membujuk Tuhan supaya membuang semua rasa sakit hatinya terhadap pelanggaran dan kejahatan bangsa Israel di masa yang lalu. Kiranya murka Tuhan surut dan bertukar menjadi berkat dan membawa sukacita dan keselamatan atas mereka. Ayat 8-9 mendengar dan melakukan firman Tuhan. Pemazmur sekarang telah menyadari bahwa keadaan mereka buruk saat ini adalah akibat kebodohan dan dosa nenek moyang mereka di masa lalu. Lalu dengan rendah hati mereka menyatakan tekad untuk melakukan dengan sungguh-sungguh semua perintah dan kehendak Tuhan. Ayat 10-14 kebenaran Allah dinyatakan. Mazmur ini diakhiri dengan suatu keyakinan yang kokoh bahwa kasih dan kebaikan Tuhan pasti akan dilanjutkan kepada umatnya. Melalui karya agung Tuhan, maka kasih, kesetiaan, dan damai sejahteranya akan dilimpahkan atas negeri mereka. Sehingga negeri itu akan memberi hasil. Mereka hidup dalam damai sejahtera dan Tuhan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan bagi bangsa itu. Nah, sebagai kesimpulannya, pemazmur mendoakan kiranya terjadi kebangunan rohani ke atas bangsa Israel. Permohonan tersebut disertai dengan sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan dan janji untuk kembali setia dan taat kepada firman Tuhan. Kerendahan hati dan penyerahan diri secara total adalah sikap yang harus dimiliki oleh setiap umat Tuhan yang berdoa memohon kebangunan rohani serta pribadi atau atas seluruh umat. Penerapan. Mari kita meniru sikap pemazmur yang jujur dan rendah hati, mengakui apabila kita sedang berada di tingkat yang rendah secara rohani. Akuilah kemiskinan batinia dan kebodohan kita dan berdoalah agar Allah menghidupkan iman kerohanian kita kembali. Selain itu, kita harus selalu berdoa untuk kebangunan rohani atas keluarga sendiri dan untuk gereja Tuhan. Mazmur 86. Ringkasan pasal merupakan mazmur doa permohonan serta mengungkapkan isi hati Daud ketika dia dikelilingi oleh ancaman bahaya. Dia sangat terdesak untuk segera menerima keselamatan yang dari Tuhan. Tetapi terlepas dari keadaan berbahaya dan mengancam nyawanya itu, Daud tetap percaya kepada karakter Tuhan yang penuh kasih. Nah, garis besar Mazmur 86. Ayat 1-7, Daud percaya bahwa Tuhan mendengar dan menjawab doa. Daud berdoa kepada Tuhan dengan disertai keyakinan bahwa dia akan mendengar dan menanggapi. Daud berdoa sedemikian adalah berdasarkan keintiman dan kedekatan hubungannya dengan Tuhan. Sepanjang bagian ini Daud menekankan hubungannya dengan Tuhan sebagai hamba-Nya. Dia tidak melihat Tuhan sebagai sosok yang jauh atau tidak terjangkau, tapi Daud memandang Tuhan sebagai pemilik seluruh hidupnya. Ayat 8-10 ekspresi kepercayaan dan keyakinan pada karakter Tuhan. Daud benar-benar memahami kebesaran Tuhan dan percaya bahwa Tuhan dapat menyelamatkannya dari situasi apapun. Pertama, Allah tidak tertandingi dalam kedudukannya. Kedua, Allah tidak tertandingi dalam pekerjaannya. Ketiga, Allah akan disembah oleh semua orang. Ayat 11-13 komitmen untuk taat. Daud meminta Tuhan untuk mengajarnya berjalan dalam kebenaran. Di tengah-tengah semua kesulitan hidupnya, Daud tetap fokus pada karakter Tuhan dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan walaupun berada dalam keadaan kesakitan dan kekecewaan. Daud percaya bahwa Tuhan akan mendengar dan menyelamatkannya. Ayat 14-17 seruan doa yang disertai iman. Daud menutup mazmur ini dengan
pernyataan iman bahwa Tuhan akan bangkit dan berpaling kepadanya. Daud percaya bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu tanda kebaikan sehingga orang-orang yang membenci Daud akhirnya akan melihat kebaikan Tuhan dan menjadi malu. Kesimpulan, doa Daud dalam Mazmur ini disampaikan oleh Daud dari kerendahan hati. Dalam situasi penderitaan yang berat, Daud percaya bahwa Tuhan akan menjawab dan secara khusus mempedulikan umatnya yang patah hati dan miskin. Penerapan, apabila kita berada di dalam situasi yang sulit, kita harus semakin mendekat kepada Tuhan dan tidak mencari solusi sendiri, sebab Tuhanlah yang memiliki jawaban bagi semua persoalan hidup kita. Jangan berfokus kepada besarnya masalah, tetapi berfokus kepada kebesaran Tuhan dan izinkan Tuhan bekerja seturut caranya. Ketika kita benar-benar sadar akan siapakah Tuhan itu, maka kita akan berdoa dengan lebih yakin. Jadi mari kenallah Tuhan, mulakan waktu untuk saat teduh dan bersekutu dengan Tuhan. Demikianlah untuk hari ini, Tuhan Yesus memberkati.